Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bagi kalian yang sedang menonton video ini. Semoga kita sama-sama mendapatkan tempat di surga yang telah disiapkan oleh Allah. Jangan lupa tuliskan di kolom komentar salawat kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari jalan kegelapan ke jalan yang terang benderang. Bab 1. Mimpi Zamzam. Di tengah lembah tandus Mekah, terhamparlah Ka'bah yang suci, dikelilingi oleh pasir panas yang tak berpenghuni. Namun, tersembunyi di balik gersangnya tanah, ada satu misteri yang telah terlupakan selama berabad-abad, sumur Zamzam. Ratusan tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad, keberadaan sumur ini lenyap dari catatan sejarah, menyimpan rahasia yang menantang para penjaga tradisi Islam. Abdul Muthalib, seorang pemimpin terhormat dari suku Quraisy, terpukul oleh tanggung jawabnya sebagai penjaga kehormatan Ka'bah dan penyedia air bagi jemaah haji. Namun, di tengah kekeringan yang memburuk, Abdul Muthalib terlelap di hijr Ismail dan bermimpi tentang sebuah petunjuk yang mengubah segalanya. Dalam mimpi yang penuh misteri, aku melihat seorang sosok tidak dikenal, bisik Abdul Muthalib kepada putranya Abbas di pagi hari yang cerah. Dia memerintahkanku untuk mencari Galilah Thayyibah, di mana air tidak kering dan tidak meluap. Abbas menatap ayahnya dengan kebingungan. Apa maksudnya, ayah? Sumur Zamzam, jawab Abdul Muthalib dengan penuh keyakinan. Itulah tempat yang dimaksud dalam mimpiku. Kita harus mencarinya. Mereka pun mulai menggali di lokasi yang telah ditunjukkan dalam mimpi Abdul Muthalib. Tanah tandus Mekah menyambut cobaan mereka dengan keras, namun tekad mereka tidak goyah. Setelah beberapa hari penggalian yang melelahkan, struktur dinding sumur mulai terlihat. Subhanallah, ini sumur Zamzam, seru Abbas dengan kegembiraan yang meluap. Namun, kegembiraan mereka tergantikan oleh keheranan saat mereka menemukan dua patung rusa emas, pedang, dan perisai di dalam sumur. Abdul Muthalib menatap peninggalan tersebut dengan mata berkaca-kaca. Inilah peninggalan nenek moyang kita, bisiknya merangkul Abbas. Allah telah memberi kami karunia yang luar biasa. Sumur Zamzam adalah tanda kasihnya yang tak terhingga. Namun, keberkahan yang mereka temukan tidak berlangsung lama. Konflik atas kepemilikan sumur Zamzam segera mencuat, menguji kebijaksanaan dan keteguhan hati Abdul Muthalib. Tidak, kita tidak boleh membagi sumur ini, tegas Abdul Muthalib kepada para penuntut kepemilikan lainnya. Ini adalah karunia khusus dari Allah yang dianugerahkan kepadaku. Namun, para penuntut tidak berhenti memperkeruh suasana dengan tuntutan mereka. Kami juga memiliki klaim atas sumur ini, teriak salah seorang dari mereka. Abdul Muthalib menghela nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri di tengah kekacauan yang makin merajalela. Bab 2. Keputusan Arifah dari suku Sati. Konflik atas kepemilikan sumur Zamzam semakin meruncing dan Abdul Muthalib merasa perlu mencari solusi yang adil. Dengan hati yang berat, dia memutuskan untuk membawa masalah ini kepada seorang wanita Arifah dari suku Sadbi di Syria yang terkenal karena kearifannya dalam menyelesaikan perselisihan. Abdul Muthalib bersama putranya Abbas dan beberapa orang Quraisy berangkat ke Syria dengan harapan bahwa keadilan akan berpihak pada mereka. Namun di tengah perjalanan yang panjang dan melelahkan, mereka dihadapkan pada kekurangan air. Kita harus berbagi apa yang kita punya, ujar salah seorang dari rombongan Quraisy melihat keegoisan yang ditunjukkan oleh rombongan lain yang enggan berbagi air. Abdul Muthalib dengan bijak menjawab, kita harus percaya pada Allah. Dia yang memberi kita sumur Zamzam akan memberi kita jalan keluar. Meskipun kekhawatiran dan keputusasaan mulai merasuki hati mereka, Abdul Muthalib tidak menyerah begitu saja. Kita harus mencari air sampai nafas terakhir, ujarnya dengan tekad yang membara. Dengan keyakinan ini, mereka melanjutkan perjalanan mereka, meskipun semakin lemah dan haus. Namun, Allah menunjukkan keajaibannya di tengah keputusasaan mereka. Saat Abdul Muthalib menapakkan kakinya yang lemah ke tanah dengan penuh keyakinan, air tiba-tiba mulai mengalir dari tempat tersebut. Keajaiban ini membangkitkan semangat mereka dan menghilangkan dahaga yang selama ini menyiksa. Tak ada yang mustahil bagi Allah, seru Abbas, sambil meminum air yang segar. Ketika rombongan Quraisy lainnya menyaksikan keajaiban ini, mereka pun kagum akan kebesaran Allah dan sikap mulia Abdul Muthalib. Allah telah menentukan antara kita dan mereka. Dia telah memberikan kami air di tengah gurun ini, ujar Abdul Muthalib dengan rendah hati. Dengan keajaiban ini, rombongan Abdul Muthalib tiba di Syria dengan semangat yang baru dan keyakinan bahwa keadilan akan berpihak pada mereka.
Mereka siap untuk menghadapi Arifah dari suku Sadbi dan menyelesaikan konflik atas kepemilikan sumur Zam-Zam. Bab 3. Pertemuan dengan Arifah dari suku Sadbi. Setelah perjalanan yang panjang dan penuh keajaiban, rombongan Abdul Muthalib akhirnya tiba di hadapan Arifah dari suku Sadbi di Syria. Mereka disambut dengan hangat, namun ketegangan tetap terasa di udara karena konflik yang mereka bawa. Arifah, seorang wanita bijaksana dengan tatapan tajam, duduk di antara mereka dengan sikap yang tenang dan penuh perhatian. Dia mendengarkan dengan seksama penjelasan Abdul Muthalib tentang konflik atas kepemilikan sumur Zam-Zam. Menceritakan kebingungan kami, mimpi yang misterius, dan keajaiban yang Allah berikan di tengah perjalanan kami, kata Abdul Muthalib dengan suara yang penuh keyakinan. Arifah mendengarkan dengan penuh perhatian, dan setelah mendengar keseluruhan cerita, dia tersenyum dengan bijaksana. Kisah ini sungguh membingkai keajaiban dan kehendak Allah yang tak terbatas. Ucapnya dengan penuh pengertian. Abdul Muthalib dan rombongan Quraisy lainnya menatap Arifah dengan harap-harap cemas, menunggu keputusan dari wanita bijaksana itu. Arifah bangkit dari duduknya dengan anggun, menatap setiap orang di ruangan dengan tatapan tajam. Kepemilikan sumur Zam-Zam adalah warisan yang berasal dari Nabi Ismail, dan Allah lah yang menentukan siapa yang layak menjadi penjaganya. Ucapnya dengan suara yang tegas namun penuh kelembutan. Abdul Muthalib menelan ludah, menanti keputusan dari Arifah yang akan menentukan nasib sumur Zam-Zam. Namun, keberkahan dan keajaiban yang terkandung dalam sumur ini adalah anugerah Allah yang diberikan kepada orang yang telah dipilihnya. Lanjut Arifah dengan suara yang mantap. Semua orang di ruangan itu menahan nafas, menunggu keputusan terakhir dari Arifah. Dengan ini, saya menetapkan bahwa sumur Zam-Zam dan semua kekayaan yang terkait dengannya akan tetap menjadi milik Abdul Muthalib dan keturunannya, ucap Arifah dengan suara yang menggetarkan hati. Abdul Muthalib dan rombongan Quraisy lainnya bersyukur dengan keputusan itu, merasa lega bahwa konflik atas kepemilikan sumur Zam-Zam telah selesai. Mereka mengucapkan terima kasih kepada Arifah dan bersiap untuk kembali ke Mekah dengan hati yang penuh syukur dan kedamaian. Bab 4. Kebangkitan Zam-Zam di era modern. Setelah konflik atas kepemilikan sumur Zam-Zam terselesaikan, kisah keberkahan dan keajaiban sumur itu terus bergema hingga era modern. Salah satu tokoh yang terlibat dalam memahami dan mengungkap keajaiban Zam-Zam adalah Tariq Hussein, seorang insinyur yang ahli dalam bidang kimia dan teknologi pengolahan air. Pada tahun 1971, Tariq Hussein mendapat tantangan tak terduga ketika sebuah artikel mengklaim bahwa air Zam-Zam tidak layak untuk diminum. Raja Faisal, yang sangat menghormati keberkahan sumur Zam-Zam, memerintahkan Tariq untuk menyelidiki klaim tersebut. Dengan tekad yang kuat, Tariq melakukan perjalanan ke Mekah untuk memeriksa sumur Zam-Zam secara langsung. Dia terkejut melihat sumur itu lebih mirip kolam kecil, dan dia bertanya-tanya bagaimana sumur sekecil itu bisa menyuplai jutaan galon air setiap tahun. Namun, Tariq tidak menyerah begitu saja. Dia mengambil sampel air Zam-Zam dan mengirimkannya ke laboratorium di Eropa untuk analisis komprehensif. Sementara menunggu hasil, dia melakukan penelitian tambahan di laboratorium lokal. Ketika hasil dari laboratorium Eropa tiba, Tariq buat tercengang. Analisis menunjukkan bahwa air Zam-Zam memiliki kualitas yang sangat baik, bahkan lebih dari standar air minum. Kandungan mineralnya, termasuk kalsium dan magnesium, menjelaskan rasa menyegarkan yang unik. Lebih penting lagi, air Zam-Zam mengandung fluorid yang efektif sebagai agen antibakteri. Temuan ini membuktikan keberkahan air Zam-Zam secara ilmiah, dan Tariq segera melaporkan hasil temuannya kepada Raja Faisal. Raja Faisal menerima berita tersebut dengan sukacita, dan publikasi hasil penelitian ini membantu membantah klaim negatif sebelumnya. Keajaiban Zam-Zam kembali dipandang sebagai hadiah bagi umat beriman, dan penelitian Tariq membuka mata banyak orang tentang pentingnya menggabungkan kepercayaan dan sains. Dengan penelitian ilmiah ini, Zam-Zam tidak hanya dihargai secara spiritual, tetapi juga diakui sebagai sumber air yang unik dan berharga dalam dunia modern. Keajaiban Zam-Zam terus memancarkan keberkahan bagi mereka yang percaya menjadi yang tak terbatas. Bab 5. Kesimpulan dan pelajaran yang diambil. Kisah perjalanan sumur Zam-Zam lalu hingga era modern mengajarkan banyak pelajaran berharga bagi umat manusia. Di balik misteri dan keajaiban, terdapat hikmah yang dapat diambil untuk kehidupan kita sehari-hari. Pertama, keberanian untuk mengikuti petunjuk Allah.
Abdul Muthalib dan Sultan Maulana Mansuruddin adalah contoh nyata bagaimana kepercayaan yang kuat pada Allah membawa mereka pada jalan yang benar. Meskipun dihadapkan pada tantangan yang besar, mereka tidak ragu untuk mengikuti petunjuk ilahi. Kedua, keadilan dan kebaikan hati. Abdul Muthalib memperlihatkan ketegasan dalam mempertahankan haknya atas sumur Zam-Zam, namun juga kesediaan untuk berbagi dan menunjukkan kebaikan hati kepada orang lain, bahkan kepada mereka yang telah menolak berbagi air dengannya. Ketiga, perpaduan antara keimanan dan ilmu pengetahuan. Penelitian Tariq Hussain memperkuat kepercayaan akan keberkahan air Zam-Zam dengan hasil yang jelas dan ilmiah. Hal ini menunjukkan bahwa keimanan dan ilmu pengetahuan tidak bertentangan, tetapi saling melengkapi dalam memahami keajaiban ciptaan Allah. Terakhir, kesadaran akan keberkahan dalam setiap kejadian. Kisah sumur Zam-Zam mengajarkan bahwa keberkahan dapat ditemukan di mana saja, bahkan di tempat-tempat yang paling tidak terduga. Yang penting adalah memiliki hati yang terbuka dan kesadaran yang tajam untuk melihat tanda-tanda kebaikan dan keajaiban yang Allah berikan kepada kita. Dengan demikian, kisah sumur Zam-Zam bukan hanya sekadar legenda, tetapi juga sumber inspirasi dan pembelajaran bagi kita semua. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari setiap peristiwa dalam hidup kita dan mengikuti jejak para tokoh yang telah menunjukkan keteguhan iman, keadilan. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.